Yang jelas kalau Ghana saja bisa presidennya dilantik menang 50%, tidak jadi dilantik, kenapa Indonesia tidak? Itu yang paling utama. Dan kita tidak menyerah dengan apa yang akan disampaikan oleh Hasyim Asyari. Karena menurut saya KPU ini tidak legitimate. Rakyat berhak menyatakan bahwa hasil pemilu ini tidak sah. Kalau perlu ada pihak-pihak yang melakukan referendum untuk mengambil polling, apakah masyarakat Indonesia setuju dengan hasil yang diumumkan oleh Hasyim Asyari malam ini. Kalau perlu kita chaos di sini, biar jadi isu internasional. Ala Gus ngapain demo? Semakin Gus demo sama teman-teman semakin besar, justru menjadi barter politik yang makin tinggi. Partai A yang awalnya mau ditawarin hanya 1 kursi, kalau Gus demo gede-gedean dinaikkan 2 kursi ini. Asalnya 5 komisaris jadi 10 komisaris. Nah ini yang ruwet Bang bagi kita. Kita menghadapi politik dagang sapi pada bangsa ini, terus kondisi demokrasi yang dikebiri semacam ini, apa? Kita bingung sebagai aktivis 98 dan aktivis pejuang demokrasi. Yang disampaikan Gus, kelihatan wajahnya Gus. Yang disampaikan Gus ini adalah fakta, kawan-kawan. Kita pendukung Jokowi, saya sendiri Jurkamnas Jokowi 2019. Saat itu saya bisa di dapil saya waktu itu saya memutar konstituen yang tadinya memilih Prabowo kepada Jokowi waktu itu. Saya Jurkamnas nomor 4000-an, caleg PSI waktu itu. Sangat kecewa sekali hari ini. Begitu terjadi rekayasa yang sedemikian rupa. Dan saya tahu di H-1, bukan kata orang, bukan kata media. Saya tahu dari orang KPU sendiri. Jadi ini memang curang. Harus dilawan, bukan didiamkan. Kalaupun hari ini Hasyim Asyari mengumumkan 02 pemenangnya, lawan terus. Lawan terus. Tunjukkan kawan-kawan, seperti yang disampaikan Gus tadi. Kepentingan para elit paling rendahnya adalah negosiasi soal komisaris. Nah, itu Bang. Dari ratusan anak perusahaan. Jika itu terjadi Bang, apa harus kita lakukan gitu? Lawan terus. Lawan terus. Lawan terus, jangan biarkan politik dagang sakit. Kita kebiri partainya ya. Lihat, kita lihat partainya, partai yang bermain-main. Partai yang bermain-main jangan dipilih lagi 2029. Kalau perlu geruduk kantornya. Berhak rakyat membakar kantor yang sudah merugikan rakyat. Kantor partai yang merugikan rakyat. Ya, sahabat bakar. Ya, sahabat Indonesia, inilah undang-undang kami sebagai rakyat parlemen jalanan ya. Kita sepertinya sangat apatis ya untuk mendengarkan ataupun melihat fakta nyata sih daripada hasil pengumuman KPU. Itu jelas direkayasa oleh kepentingan penguasa. Jalan satu-satunya kalau kita revolusi akan berdarah-darah. Masih ada jalan, yaitu jalan hukum, yaitu pertama MK. Cuman MK ada sang paman. Kedua, jalan hak angket. Cuman yang kita takutkan di dalam hak angket ini semakin menajam, maka barter ataupun dagang sapi politik ini semakin tinggi. Inilah PR kita yang terbesar sebagai parlemen jalanan untuk memperkuat gerakan kita, karena perjuangan ini tidak sampai pada malam ini hasil pengumuman KPU. Kita berjuang di hak angket. Kalau di MK tidak akan mungkin. Rakyat sudah tidak percaya MK ya. Maka kita mengawal terus hak angket ini dan akan kita bully dan akan tetap terus kita sebarkan para partai-partai yang berselingkuh dengan penguasaan ya di dalam hak angket ini. Setuju Bang? Setuju. Jadi kawan-kawan jangan menyerah. Malam ini adalah malam yang menyedihkan bagi Indonesia. Malam ini adalah sejarah kelam Republik ini. Sejarah kelam Republik ini dalam sejarah reformasi sejak 98. Ini adalah pukulan paling mengerikan untuk demokrasi Indonesia. Pertanyaan terakhir Bang, kira-kira yakin nggak malam ini ada pengumuman kesimpulan dari KPU? Saya tidak yakin. Tidak yakin ya? Saya tidak yakin. Hasyim Asyari ini sudah disetel jauh hari. Sudah disetel. Dikasih Dan penyakit memang wanita ya kan? banyak Ya, sehingga terpenjara dengan berbagai kasus kan. Satu hal yang harus kita pahami, Presiden Ghana yang menang 54% saja bisa dibatalkan pelantikannya. Masa Indonesia nggak bisa? Bisa nggak Indonesia? Harusnya bisa. Bisa. Kalau Ghana bisa, kenapa Indonesia nggak bisa? Semangat! Semangat kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawan! Siap revolusi! Siap lawan ketaliban! Siap maju!
Oh, Adian gitu. Oh, siap. Bang, kemarin kan Bang Adian sudah orasi di depan DPR. Itu gimana kayak dari hasil negosiasi dan dengan para yang unjuk aksi itu di dalam itu, apa kesepakatan hak angket dari PDIP itu akan berjalan atau gimana? Iya, ini tinggal menunggu eksekusi dari ketumnya ya. Oke. Dan kemungkinan setelah pengumuman ini yang baru akan diumumkan. Kita lihat saja dan semoga gerbong-gerbong nasionalis yang lain juga akan sejalan untuk bisa menggolkan hak angket ini. Yang penting rakyat terus bergerak karena memang ini jelas kecurangan, jelas ada kebohongan dan tidak boleh dibiarkan. Dan kita berharap partai-partai di Senayan yang akan mengusung hak angket betul-betul satu suara dan mengerti suara nurani rakyat. Oleh karena itu, sebaiknya pergerakan ini tidak berhenti sampai di sini dan kita tidak menyerah dengan apa yang akan disampaikan oleh Hasyim Asyari. Karena menurut saya KPU ini tidak legitimate. Rakyat berhak menyatakan bahwa hasil pemilu ini tidak sah. Kalau perlu ada pihak-pihak yang melakukan referendum untuk mengambil polling apakah masyarakat Indonesia setuju dengan hasil yang diumumkan oleh Hasyim Asyari malam ini. Kalau perlu seperti itu, harus ada lembaga independen yang berani menyuarakan pendapat dari Sabang sampai Merauke, apakah setuju dengan apa yang disuarakan, apa yang diumumkan oleh KPU malam hari ini. Ini yang harus kita gaungkan, karena dari Sabang sampai Merauke juga sudah merasakan gejolak yang tidak beres. Bukti-bukti sudah dikumpulkan partai-partai pada saat nanti sidang MK maupun diangket. Kita lihat pergulirnya setelah ini. Yang jelas, kalau Ghana saja bisa presidennya dilantik, menang 50%, tidak jadi dilantik, kenapa Indonesia tidak? Itu yang paling utama, betul. Itu yang paling penting. Ini negara Pancasila. Kita harus berdiri di atas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan para elit. Bukan untuk kepentingan elit, tapi kepentingan rakyat Indonesia yang sudah memilih dari rumahnya datang ke TPS. Bahkan petugas-petugas KPPS pun sudah berlelah-lelah dia. Bahkan ada yang mati. Ini jangan dianggap main-main. Dan tidak bisa kita biarkan hanya sekedar untuk permainan para elit saja. Jangan lagi negara ini dibodohi. Sudah cukup. Soeharto saja tidak sebengis ini caranya. Ini jauh lebih sadis. Belum 10 tahun sudah bisa memposisikan politik dinasti di mana-mana. Ini lebih kurang ajar. Bahkan bisa saja disinyalir korupsinya pun bisa lebih parah. Kalau sudah begini, korupsinya pun bisa lebih parah dari Soeharto. Ini yang kita lawan, Neo Orba ini yang kita lawan sampai saat ini. Dan jangan berhenti kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke. Jangan menyerah. Anda yang di Papua, Anda yang di Aceh, paling penghujung, paling terluar Indonesia. Suara Anda sedang dipertaruhkan saat ini. Dan jangan dibiarkan, jangan mau dibiarkan oleh mereka yang punya kepentingan politik yang sudah menghabiskan dana puluhan bahkan triliunan untuk kepentingan mereka sendiri, tapi mengabaikan kepentingan rakyat. Ini yang harus kita lihat dan kita harus kritisi. Jangan sampai menyerah oleh pengumuman malam ini. Kalau perlu kita chaos di sini, biar jadi isu internasional. Kalau perlu seperti itu sebenarnya. Bang, sama satu lagi Bang. Saat ini kan masa ini bergerak kebanyakan itu dari simpul ataupun dari komunitas-komunitas kecil. Belum ada statement pernyataan dari ketum partai. Khususnya ini banyak yang menanti mempertanyakan statement dari ketum PDIP Ibu Mega. Apa pergerakan setelah pengumuman KPU ini, apa ada pergerakan massa yang lebih besar yang akan disampaikan atau seperti apa nih Pak? Saat ini kan masih elemen-elemen dari simpul dan kelompok masyarakat kecil nih Bang. Dari ketum partai, dari ketua partai, apakah ada semacam kayak pergerakan untuk people power, untuk pengerahan massa yang real untuk turun ke jalan? Kira-kira gimana tuh Bang? Jadi memang untuk para elit politik di partai itu memang punya mekanisme sendiri. Mereka bermain di jalur namanya parlementer. Jadi di sana itu memang koridor mereka. Mereka tidak otomatis turun ke jalan seperti kita, para warga yang berjuang di jalur ekstra parlementer. Tetapi dua-duanya ini dibutuhkan, teman-teman sekalian. Saling membutuhkan. Elit tanpa grassroots yang bergerak secara ekstra parlementer pun kurang legitimasinya. Jadi walaupun kita kecil-kecil ini sekarang,
Tapi kalau semakin kesadaran ini kita bangun, isu ini kita hembuskan terus, maka ini akan menjadi sesuatu yang besar. 98 terjadi pada saat itu bukan setahun 2 tahun. Saya waktu itu ketua PRD di Kota Palembang. Itu waktu yang berjalan sekian lama. Ada dulu pergerakan petani, ada dulu pergerakan buruh. Mbak Dita Indasari tahun 96 menggerakkan buruh Mas Pion, ditangkap Soeharto 2 tahun penjara. Lalu pergerakan petani juga. Lalu puncaknya pergerakan mahasiswa di DKI dan beberapa provinsi besar di negara ini. Waktu itu era ini sudah tinggal. Kayak mistis gitu. Sangat kecewa juga pada saat itu dia keluar dari jalur. Tapi biasa itu dalam sebuah politik. Memang bisa saja orang berubah ketika sudah berhubungan dengan kepentingan. Dan inilah yang kita harus bangun kesadaran di kalangan masyarakat. Jangan sampai masyarakat ini hanya menjadi alas kaki untuk kepentingan para elit. Baik itu di elit parpol, maupun di elit ormas, maupun di elit organ-organ relawan, maupun di elit-elit organisasi manapun yang mencoba mengorganisir yang harus diberitahukan kepada rakyat. Jangan sampai suara mereka hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau oknum-oknum tertentu. Apa yang terjadi hari ini di pemilu itu adalah contoh besarnya bagaimana negara ini dibangun dengan sistem di atas kepentingan, bargaining kepentingan, bukan murni untuk rakyat. Ini yang harus dibuka dan rakyat harus ngerti. Sekarang boleh dilihat faktanya. Yang di awal-awal Jokowi bilang untuk mengurus 3T, daerah 3T, terluar terdepan dan tertinggal, bukan terhina ya. Buktinya sekarang banyak daerah 3T tidak terurus. Bansos yang paling jelas. Dia enak aja bansos kemarin, sekarang akhirnya beras susah. Kenapa beras susah? Emang ini bukan sesuatu yang sistemik. Tiba-tiba aja, tidak seperti itu kawan-kawan, tidak sesederhana itu. Belum masalah tenaga kerja, belum masalah thrifting, belum masalah perburuan, belum masalah pertanian. Kenapa pupuk naik? Dikondisikankah ini sehingga petani beralih dibikin sibuk dengan persoalan kehidupan dia sehari-hari dia, sehingga dia tidak terpikir lagi untuk konsen kepada suara dia yang sudah dipermainkan. Belum lagi di buruh, belum lagi di dunia usaha, dibikin kacau, harga dibikin tidak stabil. Ini bukan sesuatu kebetulan, ini by design semua. Dibikin kita sibuk dengan kesibukan kita masing-masing supaya tidak peduli dengan suara yang sedang dipermainkan. Inilah yang harus rakyat tahu sekarang dan tidak boleh tinggal diam. Kalau Anda merasa suara Anda berharga, Anda cinta negara ini, peduli dengan suara Anda yang sudah dipermainkan. Jangan tinggal diam. Apa yang akan diumumkan oleh Hasyim Asyari malam ini yang disinyalir akan memenangkan 02 itu adalah sebuah kebohongan publik, pembohongan sejarah terbesar dalam republik ini dan harus dilawan. Tidak bisa kita tinggal diam, harus dilawan. Anda Pak Joko Widodo, Anda calon presiden berikutnya penerus Joko Widodo, Bapak Prabowo Subianto, ingat nama saya tetap akan berada pada posisi oposisi. Saya tidak peduli. Anda mau cabut nyawa saya silakan. Kalau saya bisa lewat 98, mudah-mudahan tahun ini bisa lewat. Saya tidak akan tinggal diam Anda Prabowo. Kasus di Papua, ada teman kami menjadi saksi matanya. Anda membantai di sana. Banyak hal. Kasus HAM. Kasus HAM adalah contoh. Pada 2014 dan 2019 yang dikumandangkan oleh Jokowi pada saat kampanye. Tapi sampai hari ini pengadilannya tidak ada. Malah dia kerjasama. Malah dia dorong jadi presiden. Kebohongan yang luar biasa. Mau sampai kapan negara ini akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin dagelan seperti ini? Negara kita tidak akan maju. Sengaja dibuat tidak maju karena hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu, rekan-rekan, saudara-saudaraku sebangsa setanah air dari Sabang sampai Merauke, jangan pernah menyerah mendengar hasil pengumuman malam ini, tapi bergeraklah terus sambil kita paralel bergerak dengan para elit politik di parlemen sana, di Senayan, akan menggulirkan hak angket. Kita kawal hak angket, kalau perlu kita juga demo di depan DPR ketika sidang hak angket itu berjalan, supaya kita kawal suaranya. Setuju kan kawan? Kita jalan terus kawal sidang angket di MPR DPR.
Setuju? Dari semua daerah kita undang datang. Kalau perlu kita bikin tenda di sana. Kita duduki, karena itu rumah rakyat. Rakyat berhak tahu clear proses pemilu yang ini, yang sekarang sedang berjalan ini, yang syarat dengan rekayasa, yang syarat dengan kecurangan, yang syarat dengan manipulasi, merupakan pembodohan publik terbesar dalam sejarah ini. Dan Bung Karno sudah mengatakan kepada kita, menitipkan pesan, zaman beliau bertempur melawan penjajah bukanlah hal yang sulit. Yang sulit adalah di zaman kita, karena kita akan berperang pada saudara sebangsa tanah air sendiri. Tetapi jangan menyerah oleh karena itu. Jangan menyerah dengan keadaan seperti itu. Karena Presiden Ghana saja bisa yang menang dengan curang 50% dibatalkan pelantikannya. Apalagi kita, selagi kita semangat bahwa kita tahu ada kecurangan dan berjuang terus untuk itu, pasti kebenaran akan menang. Setuju? Setuju. Lawan. 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 Mesti lawan. Oknum itu. Terima kasih Bang. Jangan khawatir. Bang, tadi namanya siapa Bang? Maaf Bang. Nama Bang dari Pena 98. Namanya siapa Bang? Bramian. Hah? Nama saya Bramian Kevin. Bramian Kevin. Terima kasih Bang.